Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita, kekuatan Islam, sehingga kemudian kita kembali bisa melaksanakan bagian daripada kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Insyaallah kelas kita dipindah waktu dari biasa malam Minggu, kita pindah malam Senin. Gara-gara duduk enggak ada. Sepakat deh, karena tergantung situasi dan kondisi. Itu juga. Ya. Nah, tadi teman-teman juga yang lain bilang banyak jauh lah kalau malam Minggu. Ya, jadi insyaallah dipindah di malam Senin supaya baik kesamaan insyaallah. Salawat dan salam untuk baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan orang-orang yang mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagian daripada rahmat dari salawat tersebut sampai kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ikhwafillah, kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin masih terkait dengan kitab Thaharah. Kali ini kita mau bicara tentang al-a'yanul al-mutanajisah, yaitu benda-benda yang menjadi najis. Faslun fi zikri syai'in minal a'yani al-mutanajisati wa ma yadhuru biha bitibab wa ma la yudharu. Ini pasal menjelaskan tentang benda-benda yang menjadi mutanajis. Mutanajis itu berarti benda yang kena najis, ya kan? Atau benda yang bernajis yang kemudian bisa disucikan dengan cara disamak, dan benda-benda yang tidak bisa jadi suci walaupun disamak. Samak itu adalah mengeluarkan lemak dari kulit bangkai tersebut. Misalnya sapi ketabrak mobil, berarti dia bangkai, tidak bisa dimakan. Kalau sebelum mati potong? Ulama memperdebatkan kalau dia matinya itu sebab disembeli atau sebab ketabrak. Sehingga untuk hati-hati sebaiknya menghindari khilaf. Dalam mazhab Imam Syafi'i dikasih biar dulu 24 jam. Kalau dia bisa hidup baru dipotong. Pasti potong berarti matinya itu sebab disembeli, bukan karena ketabrak. Nah, kalau dia ketabrak atau dia mati tidak disembeli, atau dia disembeli tapi tidak secara syar'i, maka itu disebut hewan yang bangkai. Misalnya salah memotong uratnya, misalnya tidak putus, lalu pisaunya diangkat, ternyata masih hidup, dimasukkan lagi pisaunya itu. Nah, itu jadi bangkai dia. Jadi dia tidak bisa dua kali potong. Pastikan ketika pisau itu ditaruh di leher hewan, angkat dan meninggal ya. Sudah putus DP urat. Kalau diangkat kemudian belum mati, ternyata ditaruh lagi, bangkai dia. Baik ayam ataupun kambing atau sapi, begitu. Nah, lalu kemudian dia tidak disembeli, asumsinya tidak disembeli secara syar'i, maka hewan tersebut bangkai, otomatis tidak bisa dikonsumsi, tapi dagingnya masih bisa dimanfaatkan. Kalau yang di pasar ayam-ayam yang doang seperti itu syar'i nggak? Tidak dilihat, Kang. Iya. Mudah-mudahan syar'i itu. Jadi mungkin perkara itu orang dapat lihat. Ya, memang kalau fikih memang kira-kira mana bisa nah. Kalau fikih itu fakum bizahir, menghukumi sesuatu yang nampak. Tidak usah dicari tahu. Tapi kalau kaum sufi, dia tidak mau itu. Orang-orang yang bersuluk mensucikan jiwanya, dia pastikan dulu. Tapi kalau cuma standar fikih, ya yang penting tidak cari tahu, tidak cari tahu dan tidak lihat, ya sudah halal itu insya Allah. Begitu. Nah,
Lalu kemudian bangkai ini dia punya kulitnya mau digunakan buat jaket, buat ban dan seterusnya, sepatu gitu kan. Bisa. Tapi dia disamak dulu. Cara menyamaknya adalah sesudah dia dikuliti, dikeluarkan lemak-lemak atau daging-daging yang menempel di di kulit tersebut, yang dengan dia ketika basah akan bau dan rusak, ya kan? Nah, kalau itu dikasih keluar, dicuci, baik itu di sini disebutkan baik itu dengan cara menggunakan benda najis tidak masalah. Misalnya di sini dia bilang itu kazarki hamamin kafabidibak, seperti kotoran merpati digunakan untuk menyamak, tidak ada masalah. Atau tidak menggunakan itu tapi benda kasar, nah itu bisa. Nah, baru kemudian dicuci, dibersihkan dan dijemur. Nah, itu dia suci itu. Dia suci, bisa dipakai. Tidak najis. Kendati dia waktu tadi asal mulanya dia mati bukan disembelih secara syar'i. Tapi yang itu di kurban itu kan dia disembelih secara syar'i. Nggak perlu disamak sebenarnya itu. Tapi ya dibersihkan aja. Tapi tidak ada proses seperti dia bagaimana bangkai. Begitu, itu tidak masalah. Tidak masalah. Yang tidak boleh itu adalah illa jildal kalbi wal khinzir. Yang tidak bisa disamak itu kulit anjing dan babi. Kulit anjing dan babi. Di dalam kitab Syarah Takrib ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Bughah, itu beliau memberikan syarahan. Kenapa? Karena asalnya anjing dan babi saat hidup dia sudah najis. Maka ketika dia mati, taruh dia disembelih secara syar'i, ya tidak bisa. Tetap dia najis gitu. Karena asalnya sudah najis gitu. Jadi dia mengikuti asal. Wa mata walada min huma au min ahadihima, atau hewan yang lahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya, yang itu ma'ah hayawani tahirin, hasil nikah beda jenis. Nah, misalnya ada rekayasa, asumsinya ada rekayasa genetik antara babi dengan kambing misalnya. Lahirlah kemudian dari rahim kambing atau babi. Itu kalau dari rahim kambing misalnya lahir kambing, tapi jelas bahwa yang menyetubuhinya, yang membibitnya itu adalah babi, maka tetap itu najis tuh. Tetap dia najis. Atau sebaliknya. Asumsinya begitu ya, asumsinya. Kemungkinan di kemudian hari bisa jadi ada rekayasa genetik macam itu. Dulu kita juga tidak pernah berpikir ada bayi tabung, ya kan? Tapi tiba-tiba hari ini ternyata kita dikejutkan dengan semacam itu. Bisa jadi, walaupun anak tanya-tanya ke teman-teman dokter, itu genetiknya berbeda dengan hewan-hewan itu, dan itu tidak mungkin terjadi. Ya, itu logika sementara, penemuan sementara. Tapi kan di kemudian hari bisa jadi. Waalaikumsalam. Kemudian wa azmul maitati wa sya'ruha najisun. Tulang bangkai dan rambutnya, bulunya itu adalah najis. Ya. Jadi kalau misalnya ada ini nih, hewan ketabrak, ada ayam ketabrak motor, mati. Dia kan bangkai. Bulunya itu najis. Bulunya itu najis. Karena dia mati tidak disembeli. Karena ketabrak mobil atau motor. Nah, itu najis bulunya. Bulunya itu najis tuh. Kalau ke bawah sholat, misalnya ke bawah sholat, nah tidak sah karena najis bulunya. Wa kazal maitatu aidon najisatun. Seperti itulah bangkai najis. Wa urida biha azailatu hayati bi ghairi zakati syar'iyyati. Yang dimaksud dengan najis itu adalah hewan yang hilang hidupnya tanpa disembelih secara syar'i. Nah, yang dikecualikan fala yustasna hina izin janinul al-muzakkati idza kharaja min batni ummihi maitatan li anna zakatahu fi zakati ummihi. Janin hewan yang induknya disembeli lalu induknya mati, maka janinnya itu juga dikecualikan dari pembahasan najis tadi. Artinya dia
suci. Dimakan walaupun dia tidak disembeli, bayinya itu tidak ada masalah. Karena dia suci. Ada potong sapi. Ternyata sapi ada anak. Ketika ibunya meninggal, induknya meninggal, otomatis anaknya ikut meninggal. Maka anaknya itu suci. Kecuali ketika dibelah, ternyata anaknya masih hidup. Maka kalau mau disembeli, sembeli. Gitu. Sembeli. Saya ila adamiyah, kecuali juga manusia. Manusia itu tidak najis. Biar dia apa? Biar dia kalau Kristen itu diperselisihkan panjang penjelasannya. Kafir itu diperselisihkan kenajisannya. Misalnya di kitab Bidayatul Mustahid itu perdebatan panjang soal kafir yang Allah bilang di dalam Al-Quran bahwa kafir itu najis. Nah, ulama berbeda pendapat tentang kenajisan fisiknya. Misalnya ada yang mengatakan bahwa memang fisiknya najis. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, fisiknya tidak najis. Karena manusia itu tidak najis. Itu lagi membahas tentang sisa minum hewan suci dan sisa minum orang kafir. Apakah najis apa tidak? Apa jangan? Itu berlembar-lembar menjelaskan tentang persoalan kafir itu najis apa tidak. Tapi Ibnu Umar mengatakan itu najis. Misalnya di kitab tafsir Ayatul Ahkam, kutipan Imam As-Subuni demikian. Nah, oke. Jadi kalau di sini manusia itu tidak disebut sebagai hewan sebagai najis. Dia tidak terkategori najis. Wa kaza ghairuhu minal mustasnati al-mazkurati fil mabzutati. Demikian juga katanya ada juga yang dikecualikan dari najis-najis yang kita sebutkan tadi di dalam kitab-kitab yang panjang lebar penjelasannya. Suma isnasta min sya'ril al-maitati qauluhu ila adami. Manusia itu tidak termasuk najis, baik rambutnya ataupun bangkainya. Begitu ya. Fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi. Rambutnya itu suci seperti bangkainya. Itu penjelasannya. Pasal selanjutnya menjelaskan tentang bayani ma yahrumu istimalu minal awani wa ma yajuzu wa bada'a bil awal faqala. Menjelaskan tentang haramnya menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala yajuzu fi ghairi daruratun lirajuli wa awimra'atin istimalu syai'in min awani dhahabi wal fiddah. Tidak boleh bagi laki-laki dan perempuan menggunakan wadah makan dan minum atau aksesoris selain perhiasan, misalnya piala-piala di rumah, kursi dibuat dari emas dan seterusnya, maka itu tidak diperbolehkan. Digunakan oleh laki-laki ataupun perempuan. Gigi emas. Nah, Gigi emas. oh gimana tuh gigi emas berarti ya? Itu pertanyaan serius tuh. Itu bukan emas asli, cuma nama gigi emas tuh. Ya, mudah-mudahan ya. Emas. Mas asli. Mas asli. Asli. Yang pakai itu. Tapi nenek kita ada jual nak terima no. Oh. Asli. Tergantung orang mau tahu orang bikin campuran. Ada yang dari perak lagi mas. Benar tuh. Pertanyaan serius tuh. Bagaimana dengan gigi emas? Nah, tapi memang ada pengecualian di depan. Jadi saya sampaikan ya. Nah. La fi akli wala fi syurbi wala ghairihima. Tidak boleh digunakan untuk makan dan tidak boleh digunakan untuk minum, maksudnya alat makan atau alat minum atau hal-hal lain. Nah, penjelasan hal-hal lainnya kama yahrumu istimalu ma dzukira yahrumu ittikhadhuhu min ghairi istimalin fil ashah. Sebagaimana haram untuk menggunakannya, maka haram juga membuatnya. Gitu. Menurut pendapat yang ashah, pendapat ashah itu pendapat paling kuat. Wa yahrumu aidan al-inahu al-mutliyu bidhahabin aw fiddatin in asala min tila'i syai'un bi'ridihi 'alan nar. Haram juga menggunakan wadah yang disopu menggunakan emas dan perak. Jika alasannya kalau kemudian benda itu dibakar, maka
jatuh dia ke emas dan perak tersebut karena sopuan. Nah, tidak boleh. Wa yajuzu istimalu inain ghairihima, dan boleh menggunakan wadah yang terbuat selain dari emas dan perak yang kemudian itu minal awani anafisati ka ina yakut, benda-benda yang indah semacam yakut. Yakut itu intan permata. Jadi kalau intan permata itu dibuat teko, dibuat gelas gitu, di begitu, itu tidak ada masalah. Tapi emas dan perak itu, kayak giok. batu giok itu tidak ada masalah. Batu giok dibikin gelas itu tidak ada masalah. Gitu. Yang dilarang itu kan cuma emas dan perak. Itu pancur ya. Hilang ya hilang. Hilang langsung. Wa yahrumu al-ina'u al-mudabbabu bidabbati fiddatin kakibarotan kabirotan urfan lizinatin. Nah, haram juga menggunakan wadah yang ditambal dengan tambalan perak. Misalnya apa ya, yang lubang, kemudian wadah itu ditambal dengan perak, baik besar ataupun kecil. Oh maaf, bukan untuk menambal lubang, tapi untuk lizinatin, untuk perhiasan. Jadi dibuat indah, ditampal pakai perak misalnya. Fa'inkanat kabirotan, kalau dia besar tapi lihajatin, untuk sebuah kebutuhan, jaza ma'al karoha, boleh tapi makruh. Tambalannya besar, tapi untuk kebutuhan, ada loyang lubang, tutup pakai perak, misalnya begitu. Berarti itu kebutuhan kan? Maka itu boleh tapi makruh. Begitu. Ausogirotan, kecil menurut ke uruf itu adat yang berlaku umum, kebiasaan yang berlaku umum. Kecil tapi lizinatin, untuk perhiasan, maka itu kurihat, dimakruhkan. Gitu. Makruh. Au lihajatin, atau karena kebutuhan. Kalau kecil tapi karena kebutuhan, falatukrahu, tidak makruh. Kecil tapi karena kebutuhan. Bukan gaya. Tapi kalau gaya makruh. Tapi kalau tidak gaya, tapi karena kebutuhan, itu tidak makruh. Wa madobatu zahabi fatahrumu mutlakon kama sahun Nawawi. Nah, kalau kemudian tambalannya emas, itu mutlak haram kata Imam Nawawi. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau gigi emas tadi? Ada tampal. Itu hajat enggak? Tampal. Tapi kalaupun hajat kata Imam Nawawi itu secara mutlak haram. haram. Banyak yang gigi palsu, ya pakai gigi emas. Ya orang Kalau mau tersenyum jelas dong. Iya, kan orang tua dulu kan banyak begitu. Dari tahun 80-an kemarin. Perak. Tapi aja sebelum 80-an. sampai sekarang mungkin masih ada yang dari 60-an sampai Iya. 80-an. Terus habis mati yang pasang gigi emas Kan begitu. 2000-an kita dapat iki lagi tapi tahun masih bang. Iya. Ada itu. Haram itu. Saya Itu kan apalagi sekarang ada alternatif lainnya. Tidak Iya. hanya itu kan? Sebanyak dia pergi gigi yang boleh. Bisa. kalau sekarang kan plus lain apa namanya Pin ini nih. Pin anggota DPR. Itu sampai 5 gram kok nggak salah, 3 sampai 5 gram. Mas itu. sekarang 8. Hah? 8 gram. Wih, itu pin. 8 gram. Tapi kebanyakan bukan asli, DP asli itu orang simpang yang pakai-pakai Iya. itu so Bukan asli yang numpak ya. ada yang langsung jual lagi kok itu. Ya. Kalau nggak salah setiap tahun itu pengadaan, setiap tahun apa setiap kali jadi kalau nggak salah, lupa lagi nah. Oh iya. Serang pin mas. Haram terus tak pakai itu. Iya kalau dipakai. Perhiasan. Mau dijual nggak Apalagi haram. laki-laki tuh. Kalau perempuan dia nggak masalah. Kalau perempuan dia kalau untuk perhiasan nggak masalah. Kan itu perhiasan tuh, kategori perhiasan. Iya. Tapi kalau laki-laki itu masalah. Berarti ada laki-laki kan pakai kalung. Sangat tidak dibolehkan. Haram. Kalau laki-laki sudah, kalau untuk perhiasan sama sekali tidak boleh. Bikin masalahnya bikin kan walaupun itu versi putih. Enggak, mas. Mas dan perak yang udah. Bikin kan tuh itu. Ya. Apel itu. Perempuan dekat rumah pulang nih kayak. Gitu ya. Nah, ini nih. Pasal selanjutnya menjelaskan tentang siwak.
Dari diskusi dengan Bas ini di siwak. Kamu tunggu. Nah, fi istimalil alati siwak dalam menggunakan alat siwak wa huwa min sunanil wudu. Basiwak itu bagian daripada sunnah-sunnah wudu. Allah. Jadi setiap kali wudu itu siwak. Siwak. Wa yutlaku siwaku aidon alama yustaku bihi min arakin wa nahwihi. Mutlak menggunakan siwak itu dengan menggunakan kayu apa? Disebutkan siwak menggunakan siwak itu dengan menggunakan kayu arok Kayu arok. atau seumpamanya. Kayu arok kan dia pegeta itu yang bikin kuat gigi dan seterusnya kan dia pegeta. Tentarang mata. Bikin tarang mata. Bukan kain tuh bukan. Nah, bukan kain. Jangan pakai kain lah. Boleh walaupun Bukan boleh. Nah, bukan. Banyak yang di atas itu. Dongkat dan halus-halus itu. Kain itu bisa kalau kecil tidak. Nah, nanti kita lihat ya. Wasiwaku mustahabun. Siwak itu sunnah. Sunnah menggunakan siwak. Fikuli halin dalam setiap keadaan wala yukrohu tanzihan dan tidak dimakruhkan wala yukrohu dan tidak dimakruhkan tanzihan secara tanzi ada makruh tanzi ila ba'da zawali lisoimi kecuali ketika tergelincir matahari saat orang berpuasa maka itu makruh tanzi bukan makruh tahrim tapi makruh tanzi. Cuma pagi pun. Nah, kalau setergelincir matahari berpuasa Dengan enggak bersikat. usah karena makruh. Ini sikat gigi pakai Pepsodent bisa. Hah? Nggak boleh. Apalagi sikat gigi pakai Pepsodent. Iya, pakai Pepsodent. Iya. Tunggu, sabar, tenang. Baik itu puasa fardon au naflan, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Nah, minum dulu. Aku ganti emang, Pak. Wa tazulu karohatu bi gurubi syamsi. Hilang DP kemakruhan kalau sudah terbenam matahari. Tapi apa kata Imam Nawawi? Wahtaro Nawawi adamal karohati mutlakon. Kata Imam Nawawi, tidak ada makruhnya itu secara mutlak. Mau dari pagi sampai sore sikat gigi tidak ada makruhnya kata Imam Nawawi. Jadi kalau ada yang lihat sikat gigi lagi puasa siang hari bolong asar berarti itu mazhabnya Imam Nawawi dia. Tidak masalah. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada namanya Imam Nawawi seorang ulama tarjih yang kalau perbedaan yang pendapatnya termasuk pendapat muktamad. Muktamad itu dipegang. Boleh itu, Bas? Sudah ada dalilnya. Dalilnya tuh. Makanya ngaji. Hampir paham. Ada kita mau tunggu di masjid itu. Itu Ustaz, tidak tunggu. Gitu ya. Nah, wa huwa siwaku fi sholati maudhi'a syaddu istihbaban. Salat itu pada 3 perkara itu sangat disunahkan. Pada 3 keadaan siwak itu sangat dikuatkan kesunahannya, yaitu inda tagoyuril fami, ketika mulut itu bau mulutnya berubah min azmin karena mungkin lama diam. Kila dikatakan huwa sukutun tawilun karena lama sekali dia diam. Akhirnya kemudian bau mulutnya berubah, maka dia disunahkan untuk menggunakan siwak. Wakila dikatakan tarkul akli karena tidak makan, ya puasa kan, berubah bau mulutnya. Wa inna maqala wa ghairihi liyasmula tagirul fami bi ghairi azmi kal akli zirihin karihin min sammin wa basalin wa ghairihima. Dikatakan wa ghairihi dan selainnya itu karena supaya masuk di dalam pengertian itu juga berubahnya mau bau mulut sebab makan makanan yang berbau. Itu habis makan durian itu sikat gigi. Kiasnya apa? Habis makan bawang merah, bawang putih itu sikat gigi. Yang baunya sengit-sengit macam itu kayak bau durian segala macam itu sikat gigi. Makanya apalagi Berapa Takbir main dah. Ya Allah. makan jengkol, makan jengkol itu sama makan jengkol.
itu bisu. Wasani, dan yang kedua, ingdal qiyami ail istiqadhi, yaitu ketika bangun dari tidur, sikat gigi. Ya kita sunnah, kita kalau mau tidur sikat gigi ya, kesunahannya itu bangun tidur, bukan ketika mau tidur. Nggak mau tidur tuh kan Tapi kalau orang sikat gigi pun mau tidur jangan dibilang bid'ah, enggak. Ya itu kan perkara yang nggak ada sisa makanan sudah mau tidur bagus. ya enggak ada masalah. Selama dia bagus makan dulu pun masih sikat gigi. Yang ketiga, indal qiyami ila sholati fardhan au naflan, ketika mau berdiri mengerjakan sholat baik wajib maupun sunnah, sikat gigi. Wa yatakadu aidun fi ghairi salisatin al mazkurati mimma huwa mazkurun fi mutawalah. Dan ada juga yang sangat dikuatkan kesunahannya yang dijelaskan di kitab-kitab yang besar penjelasannya. Nah, ini nih dia bilang, seumpama musannif mengisyarakan dengan huruf kaf kepada sisa yang tidak disebutkan di kitab ini, ya, di kitab syarah tadi di atas, semisal kairodatin naum, ketika ingin tidur sikat gigi, ketika ingin tidur, itu sunnah, itu sunnah. Kalau di kitab matan memang nggak ketemu, kita ketemunya di kitab-kitab hasyiah, kita baru ketemu. Nah itu dia bilang ketika mau tidur itu sunnah. Wa ingdal wudu'i, ketika mau wudu, wa qiraatil hadis, dan ketika mau baca hadis itu sikat gigi. Wa darsil ilmi, dan ketika mau belajar ilmu. Ini para sikat gigi kan. Nggak makan Wa zikri dan zikir. Ketika mau zikir itu baca apa? Sikat gigi. Mau zikir. Ya, maksudnya siwak. Tapi Habib Ali Al-Bakir As-Sakaf itu mengatakan kesunahan itu bukan pada alatnya, tapi pada sikat giginya. Sampai ada dia rinci, ada ada yang bilang berapa ratus gitu keutamaan siwak gitu kan. Nah, tapi beliau bilang begitu, wallahu alam, mungkin beliau punya pegangan, punya dalil yang lain. Makanya kan yang boleh menggunakan kayu atau selain kayu arok boleh, termasuk menggunakan kain itu. Yang tidak boleh itu menggunakan jari, tidak termasuk. Menggunakan jari tidak termasuk. Wa inda dukhulil Ka'bah, ketika mau masuk Ka'bah gitu. Wa inda dukhulil insani baitihi, dan ketika mau masuk di rumah orang. Kan pas ngobrol kan begitu. Atau wa indah, dan ketika mau menjima istrinya gitu. Kalau sudah mau berhubungan suami istri, maka basikat gigi dulu. Biar nak bobo hangser. Bobo hangser tuh. Disikat gigi dulu ya. Kakiraatil Quran, dari saranya dibilang seperti baca Quran, ketika gigi menguning maka itu bersiwak. Wa yusanu ayanwiya siwak as-sunnata. Sunnah berniat bersiwak sebagai kesunahan. Jadi siwak itu, pas bersiwak itu ada niat bersiwak sebagai sebuah kesunahan. Jadi ada niatnya itu siwak. Kan siwak tuh, karena pernah dapat dengar kan ada penjelasan begini. Siwak itu ketika orang pakai, misalnya 2 kali pakai tuh, ada yang bilang dia habis pakai itu dia 2 kali pakai dia potong, baru bikin baru ulang. Nah itu anak belum ketemu, bisa ada jadi ya. Ada juga yang bilang ya tidak perlu potong sampai. Nah itu anak belum tahu DP tata cara itu. Jadi kalau saya pakai barang begitu saya pakai tongkat bagus. Apa itu kayak tongkat? Nah caranya wa yastaka biyaminihi, caranya adalah ketika bersiwak menggunakan tangan kanannya. Wa yabda'u bil janibi al aiman min famihi, kemudian mulai dari arah kanan. Ya, mulai dari arah kanan mulutnya. Baru kemudian wa yumirahu ala saqfi khalqihi, kemudian dilewatkan di bagian di bagian atas tenggorokan di atas tuh. Bagian atas. Baru imroron latifan, digosok-gosok dengan lembut.
wa ala karsi abrosihi, baru kemudian pada gusi giginya, gitu, pada gusi giginya itu pelan-pelan. Coba ini dulu baru lagi. Cara pegang ada. Kenapa siwak? Ini cuma sikat gigi. Boleh, tidak Boleh. masalah. Belajar di Tapi kalau pakai sikat gigi atau siwak sama aja kalau puasa. Ingat baik-baik nih kalau puasa. Kalau dia tertelan maka dihitung sengaja membatalkan puasa. Kalau dia sezawal atau itu kemudian dipaksa sikat gigi, kemudian tertelan, maka itu dianggap sengaja membatalkan puasa. Kecuali itu kalau palon ya. Begitu. Nah, pasal yang terakhir. Fi furudil wudu, dalam menjelaskan fardu wudu. Wa huwa bidomil waw wal ashhar ismun lil fi'li wa huwa al muradu hunna bi fati waw ismun lima yatawaddu bih. Kalimat wudu ini kalau dia didomahkan lafaz wawnya wudu, dia masyhur begitu, maka itu nama atau sebuah perbuatan. Berarti bawudu, ya kan? Tapi kalau misalnya dia dibaca fathah DP waw wadu gitu, maka itu alat yang digunakan, air yang digunakan untuk berwudu gitu. Wa yastamilu awal ala fardi wa sunnani. Wa yastamilu, dan mencakup al awal yang pertama ala furudi wa sunani, atas fardu-fardu dan sunah-sunahnya. Nah, wa zakara musonib al-furuda fi qawlihi. Musonib menjelaskan tentang fardu-fardu wudu itu dalam perkataannya, furudul wudu'i sunnat sitatun asya, dan 6. Fardu itu artinya jangan sampai ketinggal, baik satu fardunya atau bagian dari fardunya. Bagian dari fardu, kayak muka misalnya, dari batasan muka tempat tumbuhnya rambut sampai dagu ini. Kalau ada yang ketinggal, ya, ada yang ketinggal, maka wudunya tidak sah. Besarnya dari sini, puting ini nih ke sini, gitu ada. Nah, ini yang diperdebatkan ulama, yang bagian ini nih, jambang di sini bagian muka apa tidak, gitu. Nah, basuh jo, karena kena di malayatimul wujub ila bihi fahuwa wajibun, kata usul fikihnya. Perkara wajib yang tidak terpenuhi dengannya, maka dia itu menjadi wajib. Kalau tidak dibasuh, khawatir muka tidak kebasuh keseluruhan, maka dia wajib dibasuh aja. Satu, yang pertama, bikin miskin lepang ini. Kamu bikin Sekali cuma telepon ini mau kasih bahasa. Sekali ya, Pak. yang pertama niat, ya, niat. Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'. Niat ini ada definisinya. Niat ini secara hakikat menurut syara adalah qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi, bermaksud sesuatu diiringi dengan mengerjakan, itu niat. Nah, kalau bermaksud sesuatu tidak diiringi dengan melakukannya, itu dia nama azam, tekad, bukan niat. Baru azam namanya. Jadi saya niat ke masjid misalnya, sudah turun dari rumah, cuma lafaz. tapi kalau nanti sebentar habis sholat subuh ke masjid, tapi masih di rumah, belum waktu subuh, belum jalan, itu belum niat azam. namanya, azam namanya, azam. Itu. Yang dikecualikan dari niat yang diiringi dengan perbuatan ini adalah niat puasa, karena dia harus di malam hari, ya kan, niatnya di malam hari, sementara belum waktu kan niat puasa itu malam hari, bistarwi misalnya baru niat, tidak harus pagi baru berniat. Niatnya malam hari boleh. Berarti kalau niat ditaruh itu makan sahur itu biar tidak perlu niat lagi. Iya. Ya, karena niat lebih dulu Iya, tuh. betul itu. Karena niat puasa dikecualikan dari definisi. Fa in tarokho anhus sumia azman. Kalau diakhirkan dari pekerjaan tersebut, dia disebut azman. Azam tadi, bukan niat. Wa takunu niyatu ingda gusdi awali juz'i minal wajhi. Niat itu ketika awal membasuh bagian wajah. Awal bagian wajah. Mau dari sini, mau dari sini, mau dari sini, mau dari sini, mau dari sini. Yang penting awal itu air tak taruh di wajah, di situ dan nawaitu doa
li raf'il hadasi asghari fardhu lillahi ta'ala, atau nawaitu wudu'a li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Bisa begitu. Jadi motor di sini duluan. Contoh Ustaz, jendak Ya, misalnya kalau anak itu pakai pas di sini. ya. Pas suatu kali. Tapi kalau antum misalnya cuma di nawaitu doa dari sini boleh, jadi ada masalah. Nawaitu doa gitu misalnya ada masalah. Tapi nggak bisa diangkat tangan ya? Angkat tangan di mana? Biasanya kan kalau orang nak panggil kan dia bikin mau gitu, dia mau gini perlu bisa diangkat apa dia mustakmal atau tidak? Oh, jadi begini baru diangkat ulang begini. Nah, Dia enggak sih, enggak termasuk mustakmal. Mustakmal itu kalau dia sujatuh, berpindah dari anggota tubuh yang dibasuh, kemudian dipakai lagi. Nah, itu dia mustakmal. Selama dia masih menempel di sini nih, biar digosok-gosok begini. Air mustakmal. Nah, dia tidak mustakmal ya. Dia baru mustakmal kalau basuhan ini Pendapo. jatuh, dapo, baru ulang dipakai. Nah, itu mustakmal. Kalau mau mata apa di macam Wadah. itu, wadah. Itu termasuk mustakmal lagi. Mustakmal kalau dia air yang kurang dari 2 kula. 2 kulit itu seperti apa? 216 liter atau ukuran 60 kali 60 isi. Itu mustakmal. Dia jatuh di kurang dari itu air sedikit, mustakmal. Kalau mandi wudhu di bak besar biar le colo-colo di situ enggak masalah. Iya, dari Temboro itu kan. Temboro kan dia pakai bak panjang. Itu enggak Di masalah. situ semua. Tapi mengalir so itu kan. Mengalir. Biar nak mengalir. biar nak mengalir. Di musnah-musnah kan Panjang begitu. kan. Biar nak mengalir asal dia seukuran tadi. kalau di Bangladesh satu datang mandi ke Bangka, yang satu datang mencuci baju, satu datang mencuci beras. Gimana itu? Selama gitu. Selama Ada air cuma kolam, tapi kolam besar. waduk begitu kan. ya, selama bau, rasa dan warnanya tidak berubah, catatannya kemarin begitu kan? Maka itu tidak ada masalah. Kalau kayak di Bangladesh itu kan kelihatan dari jauh kan hitam. Aduh, di kolam itu ya hitam. Cuma yang anehnya kalau ente angka begitu jernih air. Itu yang salah satu fenomenal di sana. Lanjut. Lanjut. Ayat muktarinatan bizalikal juz'i la bijami'ihi. Hendak itu. Jadi sebagian. Jadi tidak harus niat itu yang pas niat yang penting membasuh sebagian awal sebagian wajah. Maksudnya di awal sebagian wajah, di awal sebagian wajah. Misalnya di sini. Tidak harus di situ langsung kebasuh seluruh wajahnya, tidak perlu. Tidak perlu. Tapi kalaupun begitu lebih bagus. Tapi kalau misalnya tidak harus, ketika niat di basuhan pertama semua wajah harus terpenuhi, tidak harus begitu. Wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Niat itu tidak boleh sebelum membasuh wajah dan tidak boleh usai membasuh wajah. Itu niat. Berarti berbarengan Saat Jadi, membasuh pertama. Nah, itu doa sama tarba ini itu sudah so baca di doa itu. Nah, kita lihat itu bapak-bapak di sini masih ada juga yang Begitu semua muka masih mau doa, Nah. itu doa. masih nawaitu doa Air mustakmal di sana. Apa lupa bawa doa Ustaz, nanti habis bawa doa dia tutup dengan Allahumma awaluka wal akhiru. Awal di akhir. Nah, itu enggak bisa ya, enggak bisa sebelum dan enggak bisa sesudah. Karena masih begitu lihat. Ya Allah. Rabbi. Berbarengan dengan basuh aja. Baru dia tempat niat itu biqalbi, di dalam hati, bukan di mulut. Kalau doa itu cuma dibaca, niat itu dibacakan, tidak diiringi dengan di dalam hati, dilafazkan tapi tidak diiringi dengan hati, tidak sah di wudu. Allah. Tidak sah wudunya. Gitu ya, tidak sah di wudunya. Fayanwi al-mutawaddi'u inda ghusli zukira raf'a hadasin. Maka orang yang berwudu itu dia berniat ketika membasuh sesuatu zukira raf'al hadasi. Dia harus disebutkan raf'al hadasi. Min ahdasihi, dari hadasnya. Jadi disebutkan nawaitu doa li raf'il hadasi, untuk mengangkat hadas. Nah, jadi begitu dia. Wa ayanwi, dan dia berniat istibahata, dibolehkan
muftakirin ilal wudu gitu. Jadi dia berniat, misalnya saya berniat wudu supaya dibolehkan untuk mengerjakan sholat gitu. Saya niat boleh. iya, saya niat wudu supaya dibolehkan untuk memegang Al-Quran. Kalau baca Quran itu ndak wajib berwudu, hanya sunnah baca Quran tuh, ndak wajib berwudu. Tapi pegang Quran itu wajib berwudu. Berarti kalau mau ngaji mesti mau wudhu dong. Tetap mau pegang tuh Quran. Gitu ya. Itu ibaratnya sama dengan perempuan haid boleh baca mana boleh pegang Quran. Anda bisa. Kalau wanita haid tidak bisa baca. Kan boleh baca Tidak bisa dia. Kasihan. Tidak bisa baca dia. Kecuali yang dia hafal untuk dizikirkan. Tapi kalau dia buka Quran baca tidak bisa. Yang dia so hafal pun dia mau baca sebagai niat zikir itu tidak masalah. Gitu. Habis Quran begitu Ustaz diulang-ulang. Yo, yang sudah hafal dia merojaah tidak apa-apa. Tapi pegang Quran itu tidak bisa. Banyak kita itu, para penghafal Quran, karena banyak. Karena fikihnya juga kurang gitu. Pertama-tama dia bilang begini, Ustaz khawatir kalau haid, anak khawatir haid kalau tidak membaca Quran, dia bilang lupa begitu. Bayangkan tuh, sholat menghafal Quran itu hukumnya sunnah. Sholat itu wajib. Puasa itu wajib. Tapi ketika haid Allah bilang berhenti. Ya kan? Apa cuma perkara sunnah? Gitu. Betul. Wah, sholat itu bayangkan. Mau bilang apa lagi DPD tingkat wajib sholat, puasa. Tapi ketika haid Allah bilang berhenti. Maka ketika haid jangan membaca Al-Quran. Kalau murojaah dengan hafalan yang seingat diniatkan zikir, para ulama mengatakan itu tidak masalah. Gitu. Tapi Anda masih lihat yang kayak aktivis kampus itu, Anda masih lihat memang dia begitu. Fa in lam yakul anil hadasi lam yasih. Kalau dia tidak mengatakan menghilangkan hadas dan niat wudu gitu, tapi tidak berniat di dalam hati menghilangkan hadas, maka lam yasiha, tidak sah wudunya. Cuma dia berniat saya mau wudu karena Allah Ta'ala, tapi tidak ada liraf'il hadasi untuk mengangkat hadas, maka wudunya tidak sah. Gitu. Wa iza nawa ma yu'tabaru min hadhihi niyati wa syaraka bima ahun niyatu tanazufati au tarudi soha wudu'ahu. Tapi kalau misalnya dia berniat kepada sesuatu, yuk tabaru yang dibahasakan min hadhi niyati dari niat ini, kemudian diiringi juga dengan untuk hanya sekedar mensucikan badan atau biar segar, tapi niatnya untuk lirafil hadasi. Tapi dia pemaksud wudu itu cuma supaya segar, maka itu tidak masalah, sah digunakan. Yang kedua, goslu jami'il wajhi, membasuh seluruh bagian wajah. Baik wajah itu tempat tumbuhnya rambut di awal sampai dagu ini wajib dibasuh, ini dan ini wajib dibasuh, bagian ini wajib dibasuh, itu wajib dibasuh. Nah, wa akhirul lihyatihi atau lahya ini dua jambang, dua jenggotnya ini, wa huma a'zamul lazani yan butu alaihima al asnanu. Ini nih yang tampak dua tulang yang timbul akang gigi ini nih tumbuh kang gigi. As-sufla bagian bawah, berarti ini nih wajib dibasuh ini nih. Ini bagian wajah ini yang harus dibasuh. Yang kemudian yajtami'u muqaddamuha fi zikni muakhiruhuma fil uzun. DP akhir kan di telinga. Nih, baru di sini baku dapat akang dua apa dia bilang? Dua rahang ini. Berarti ini wajah sampai berakhir di ujung telinga ini, wajah ini. Masih wajah yang harus dibasuh. Begitu. Wa iza kana, Apa itu tuh jari gajah semua sudah telinga begini ya. Wa iza kana ala wajhi sya'run, kalau di muka itu ada bulu khafifun yang tipis, au kasifun wajaba isolul ma'i ilaihi, wajib kalau di muka itu ada bulu maka wajib kasih kena air sampai ke ila basyaroti allati tahtahu,
sampai ke kulit di bawah jenggot nih. Gitu tuh. Sela-sela. Gitu. Amalihiyatu rojuli kasifatu, adapun jenggot laki-laki yang tebal, bi alam yaro al mukhattibu basyarotaha, yang kalau tebal, ukuran tebal itu kalau baku muka begini, ya yang tidak dapat lihat dia pe kulit itu ukuran tebal. Kalau ini kan Sama dengan Pak Baryo begitu. Ah. Anton. beliau itu ukuran tebal. Karena kalau baku muka saya tidak dapat lihat bagian Ya. bagian kulit itu tebal. Gitu. Fayakfi ghuslu zahiriha, kalau setebal sekali begitu cukup bagian zohirnya saja. Itu tapi sunnah di apa kan? Di selah-selah begitu. Sunnah di selah-selah. Itu kesunahan. Gitu. Nah, berbeda dengan perempuan atau banci, maka dia wajib untuk dikasih kena air biar dia bajenggot. Maksudnya ada perempuan bajenggot. Wajib walaupun tebal. Gitu ya. Wala budda ma ghusli wajhi min ghusli juz'in min ra'si wa raqabati wa ma tahta zikni. Dan tidak boleh tidak saat membasuh wajah itu membasuh bagian dari kepala. Nih maksudnya nih sebagian ini supaya apa ini? Supaya khawatir di antara kepala dengan wajah ada yang tidak terbasuh, tidak kena air. Jadi disunahkan tuh sampai di bagian-bagian ini supaya yang di antara kepala dengan wajah itu khawatir tidak kena air, jadi dibasuh. Warokobati, bagian pundak ini apa nih? Pantai leher. Walaupun ini sebagian pendapat ulama mengatakan itu la aslalahu, nggak ada asalnya, nggak ada dalilnya. Kan ada tuh. Tapi kalau Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin tuh bilang, di Bidayatul Hidayah juga dia bilang itu sunnah itu. Tapi kita ketemu di kitab-kitab lain dia bilang la aslalahu, nggak ada dalilnya. Allahu a'lam. Kita hanya Sama Al-Ghazali gitu loh. Sama Takwanya tinggi. sama dengan Edis bilang, seberapa susah kok cuma bisa bahasa tuh dia. enggak, perkaranya wudhu itu ibadah Iya. yang harus dikerjakan berdasarkan dalil. Tapi kan kita tidak bisa mengukur Ya. Imam Ghazali, tidak bisa mengukur ulama-ulama yang lain. Betul. Gitu. Antum ikut yang mana terserah. Nah, gitu. Dan yang ketiga adalah ghuslul yadaini ilal marafiq. Membasuh dua tangan sampai ke siku. Sunnah kasih naik ke atas. Ya. Karena siku ini diperdebatkan. Ini siku ini bagian lengan atas atau lengan bawah. Sehingga dia harus kena naik. Karena kena kaidah tadi malayati mulujub bila bihi fahuwa wajibun. Perkara wajib tidak terpenuhi kecuali dengannya, maka dia jadi wajib. Khawatir nih siku ini tidak dibasuh sementara dia ternyata bagian lengan bawah, maka dia harus dibasuh. Karena kalau enggak salatnya jadi tidak sah. Gitu. Kalau orang yang tidak ada siku bagaimana? Karena buntung DP tangan, ya udah basuh aja di ukuran situ. Kasihan. Wa yajibu ghuslu ma ala yadi min sya'ri wasilati wa asbu'i zaidatin wa atfirah wa azafirah. Wajib juga membasuh bulu-bulunya gitu, atau ada daging yang menumpang di tangan, atau tangannya lebih dari jarinya lebih dari 5. Nah, itu wajib dibasuh. Gitu. Nah, wa yajibu izalatu ma tahta min washi yumna wusulul ma'i ilaihi. Wajib membasuh apa-apa yang di bawah kuku, ya. Yang itu di bawah kuku itu dibasuh itu, pastikan kena air gitu. Yang keempat, membasuh sebagian kepala. Abu Hanifah itu bilang 1/4. Imam Malik bilang 1 kepala penuh. Imam Syafi'i bilang ya sehelai rambut juga bisa. Tapi sunnah itu untuk khuruju minal khilaf, keluar dari perselisihan ulama, maka basuh semua kepala dengan cara nih tangan cari ini taruh di sini, baru tangan itu begini, baru dibawa ke belakang. Buka tuh dia Ustaz, kasih contoh. Sudah. Nah, dapat itu pasung. Jadi begitu ya. Nah, dapat itu. Ya begitu Ustaz. Baru ulang. Begitu. Perempuan juga begitu.
Ada Ustaz, Nah, kalau perempuan tidak disunahkan untuk begitu, cuma ke belakang. Baliknya sudah ndak. ada yang terlihat, ada yang begini toh, dompet balik, ini tapi ini langsung telinga. Tapi ini dua jari ini nak takore sih. Tapi dia balik ini langsung di telinga. Dalam mazhab Syafi'i disebut bima'in jadid, dengan air yang baru. Dalam mazhab Syafi'i itu Harus dengan air ada yang dalilnya baru. itu, ada dalilnya. Ada dalilnya itu. Cuman dalam mazhab Imam Syafi'i itu dia bilang bima'in jadid, menggunakan air baru saat membasuh telinga. Oh, kalau itu memang ada dalilnya, Ada tapi dalilnya. paling bagus pakai air baru. Nah, ada dalilnya. Rata-rata mazhab Syafi'i itu bilang bima'in jadid gitu. Ya banyak yang juga lihat. Nah, sekarang begini. Wala yata'ayyanul yadu lil masih. Enggak tentu itu tidak harus kemudian menggunakan tangan untuk mengusap kepala. Bal bahkan yajuzu bi khirqatin, boleh menggunakan kain yang basah lalu dikasih itu. Nah, kita bilang kalau perempuan itu berwudu, kon dia takut mau buka dia berjilbab karena bukan mahram misalnya. Itu air diteteskan dari atas jilbabnya itu kena itu. Kena. Iya, basah. Begitu. Tergantung situasi. Walau ghasala ra'sahu badala masiha jaza. Kalau dia membasuh kepalanya sebagai pengganti dari mengusap itu boleh. Membasuh bukan mengusap ya. Kan kepala itu diusap. Artinya diusap itu kalau kita pun diusap mandi bahkan caranya. Usap itu tangannya dibasahkan, tangannya dibasah. Ya. Jangan dikasih begini nih. Jadi kalau ulama-ulama tarim itu bilang kalau begini seperti bukan seperti rasa enggan seperti rasa enggan dengan sesuatu yang disyariatkan. Itu simbol jijik kan gitu. Jadi basah baru kemudian dikasih sapu gitu, itu usap. Nah kalau diganti dengan dibasuh kan ini usap nih. Kalau basah, tangan basah dikasih seka, ini dia nama usap. Kalau basuh itu airnya di tangan mengalir, itu ada air tangan baru itu namanya membasuh. Nah, itu jaza katanya boleh gitu. Dari kepala itu. Inti basah dong. Jadi tidak perlu harus seperti tadi. Yang kelima, ghuslu rijlaini ma'al ka'bain, membasuh dua kaki sampai ke mata kaki. Gitu, ke mata kaki. Ini illam yakun al mutawadi labisan lil khufain. Itu kalau yang berwudu tidak menggunakan khuf. Khuf itu semacam sepatu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu khuf itu bisa digunakan berjalan kaki, naik turun gunung gitu. Dan dia tidak mudah rusak. Kaos kaki tidak termasuk. Yang jelas kaos kaki tidak termasuk. Kecuali Khalid Basalamah bilang kaos kaki. Tapi kalau dilihat di kitab-kitab klasik itu kaos kaki tidak termasuk. Karena dia tidak memenuhi syarat. Ya. Salah satu syaratnya tidak tembus air. Kaos kaki itu tembus air. Ya, kalau koken enggak tembus ya kulit. Iya. Itu pun syaratnya harus menutup mata kaki. Khuf itu harus bisa menutup mata kaki. Jangan di bawah mata kaki. Di atas mata kaki maka dia tidak perlu dibuka itu sepatu, cuma diusap. Tapi kalau misalnya antum tidak pakai khuf, maka harus dibasuh, bukan diusap. Syaratnya kalau pakai khuf nanti di depan ada penjelasannya. Wah, anak tidak mendahului. Nah, kemudian yang terakhir adalah tertib. Tertib ini tidak disebutkan di Quran, tidak disebutkan di hadis secara eksplisit bahwa itu bagian daripada rukun wudu. Cuman Nabi selama praktek wudu tidak pernah Nabi bikin kasih ganti-ganti, berurutan begitu terus. Berurutan. Ada yang bilang tertib itu karena Quran di surat Al-Maidah itu bilang wamsahu gitu kan. Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum dan seterusnya. Ada yang bilang waw itu adalah waw li tartib, untuk makna tartib. Tapi ada yang bilang enggak, kalau namanya orang kan masuk di rumah itu masuk bareng-bareng itu kan misalnya si Zaid dan Umar berbarengan masuk ke rumah. Bisa Zaid duluan, bisa Umar duluan, kan enggak harus bermakna
siapa duluan, yang mana duluan, kan begitu. Rame-rame karena ada mungkin kok dua-dua langsung Ah. malah kali pintu. Ala kulli hal, tertib itu diperdebatkan, tetapi ulama yang mengkategorikan seperti Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa tertib itu hukumnya wajib, merupakan rukun, karena Nabi selama praktek wudu nggak ada riwayatnya ditukar-tukar. Nah, ditukar-tukar, sehingga kemudian dia termasuk kategori wajib dibasuh. Nah, nanti ke depan kita jelaskan sunnah-sunnah sunnah-sunnah wudhu. Untuk kitab kitab takrib cukup sekian. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam kebaikan. Amin ya Allah. Dalam ilmu, iman dan amal. Amin ya Allah. Sehingga Amin ya kemudian Allah. kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Amin ya Kita menjadi Allah. istri yang solehah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Amin ya Allah. rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.